Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast sing ono tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi TV. Hari ini saya sebagai host Samsudin Adlawi kedatangan tamu luar biasa dari kantor KPP Pratama Banyuwangi. Yang sebelah kanan saya persis ini adalah Pak Fudoli. Selamat siang, Mbak. Pak Ahmad Fudoli ini Kepala Kantor KPP Pratama Banyuwangi. Kemudian di samping kanannya lagi ada Mas Dani Setiawan. Dia adalah asisten penyuluh pajak KPP Pratama Banyuwangi. Selamat siang, Mas Dani. Selamat siang, Pak. Gimana, Bapak-bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini sepertinya pemirsa podcast yang ono tunggale kangen sama Pak Fudoli sama Pak Dani. Alhamdulillah dikangenin teman-teman, Mbak ya. Iya, pemirsa, karena tamu kita dari kantor perpajakan, maka tema yang akan kita bahas kali ini adalah tema tentang pajak. Tapi ini kami akan membahas tema yang basic sekali. Jadi kita akan mencoba mengulik tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Jadi ini sangat basic sekali. Tapi yang namanya sosialisasi itu harus kita mulai dari yang basic, yang dasar. Karena tidak semua pemirsa kita, tidak semua orang yang menonton podcast ini sudah mengerti tentang perpajakan. Ya, Begitu, betul, Pak Fudoli. Betul sekali, Pak. Kita cobalah kita sosialisasi mulai dari yang dasar. Mudah-mudahan pemirsa terutama nanti yang ketika dijelaskan oleh Pak Fudoli dan Pak Dani merasa bahwa mereka sudah layak mendapat julukan sebagai wajib pajak. Nah, wajib pajak itu nanti ada berapa gitu, nanti dijelaskan oleh Pak Dani dan Pak Fudoli. Baiklah, untuk tidak berlama-lama saya akan mengajukan pertanyaan yang basic juga ini. Sebetulnya apa sih sebelum membahas kewajiban, Pak? Harusnya kan kewajiban baru dapat hak kan? Iya, biasanya gitu, Pak Sam. Tapi ini kita balik dulu biar enak, biar masyarakat ada gambaran. Nah, saya pengen tanya ke Pak Fudoli, hak wajib pajak pribadi itu, orang pribadi itu apa, Pak? Oke, makasih Pak Sam. Atau mungkin dijelaskan secara umum dulu, ya. Hak wajib pajak itu apa? Ya. Nanti baru dirinci. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan teman-teman pemirsa Radar Banyuwangi dan teman pajak semuanya. Tadi menarik Pak Sam. Kita ketemu pada siang hari ini. Yang kita bahas itu hal yang sangat sederhana, sangat biasa. Tetapi implikasinya kalau tidak dilaksanakan akan berdampak menjadi sesuatu yang luar biasa, Pak. Ya. Menarik ya. Nah, dan tadi Pak Sam menyampaikan biasanya kita ngomong kewajiban kita dulu. Kewajiban itu hal yang wajib harus ditunaikan. Baru menuntut hak. Nah, kalau hak itu fakultatif, bisa dijalankan atau bisa juga tidak. Ya. Tapi secara umum terkait dengan hak dari sisi perpajakan, Pak ya. Okay. Nah, bahwa wajib pajak itu berhak datanya itu harus tersimpan dengan rapi. Jadi kita ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak, Pak. Ya. Itu diatur di dalam pasal 34. Rapi itu KUP. dalam arti aman, Pak. Aman, ya memang aman ya. Jadi tidak mungkinlah pegawai pajak menginformasikan data wajib pajak kepada pihak lain. Pun kita saja, Pak, memberikan informasi kepada masyarakat, kepada instansi lain. Kita itu selalu memberikan yang bersifat gelondongan saja. Ya. Contohnya penerimaan pajak, nah, per jenis pajaknya boleh, tapi itu menyangkut entitas, baik orang pribadi maupun badan, itu sudah jelas larangannya itu, Pak. Ya. Itu satu. Kemudian haknya yang lain, Pak, wajib pajak itu
bisa memperoleh hak untuk mendapat informasi atas pajaknya sendiri, entitasnya dia sendiri. Contohnya Pak Sam sudah melaporkan SPT tahunan untuk secara orang pribadi. Bapak bisa minta data ke kita, SPT-nya Bapak, soft copy-nya apa gitu, boleh Pak. Nah, tapi untuk Bapak sendiri, bukan orang lain loh ya. Nah, kemudian juga haknya Bapak, nggak untuk kemungkinan Bapak waktu lapor SPT antara jumlah yang seharusnya dibayar, ternyata waktu Bapak dipotong-potong selama setahun ini kelebihan Pak. Jadi Bapak berhak untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah itu, kemudian satunya juga yang sangat penting bagi wajib pajak orang pribadi juga Pak ya, bahwa dia bisa memperoleh insentif Pak, hak khusus, yaitu threshold. Kalau dia orang wajib pajak yang termasuk kategori tertentu, bisa ada thresholdnya, dia bebas kalau omsetnya di bawah 500 juta. Itu haknya wajib pajak. Nah kadang-kadang yang ini sangat sederhana podcast kita kali ini, tapi implikasinya sangat luas Pak. Nah itu mungkin diantara hak-hak dari wajib pajak Pak Sam. Kalau ini Pak, misalnya yang wajib pajak orang pribadi ini, misalnya ada masalah hukum gitu terkait dengan, nah ini bisa mendapat informasi tentang data-data dia di kantor pajak ya, otomatis itu kalau menyuruh orang misalnya pengacara berarti harus ada surat kuasa misalnya begitu. Betul Pak. Karena terkait dengan keamanan tadi. Iya betul Pak. Bahwa gini juga Pak Sam ya. Kadang-kadang kan kita membuat surat himbauan kepada wajib pajak, ya Pak. Nah, waktu wajib pajak memberi respon, kalau yang datang ke kantor kami bukan wajib pajaknya, boleh, tetapi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Contohnya, mohon maaf, sebagai konsultannya atau sebagai adminnya, itu semuanya ada ketentuannya Pak. Tidak serta-merta, soalnya kadang-kadang ya, mohon maaf Pak, orang tidak berkepentingan, ujuk-ujuk, ya, nah tiba-tiba datang, ya mohon maaf bercanda ya, kadang-kadang ada pihak ketiga LSM contohnya ya, minta data si A si B loh. Itu nggak bisa. Nggak bisa Pak. Tanpa surat kuasa. Nah, apalagi LSM minta datanya Pak Sam, masa harus kita kasih Pak? Legal standingnya kan nggak ada sama sekali Pak. Nah, terus kalau misalnya ada wajib pajak Pak yang dia ternyata ada kelebihan pajak, nah ini berhak untuk mendapatkan pengembaliannya? Berhak Pak. Berhak. Hanya wajib pajak Pak. Dan itu 100% kita kasihkan Pak, tanpa 100%. Potongan secuil pun, secuil Pak, sesen pun tidak Pak. Karena memang seringkali contohnya ini Pak, apa istilahnya asuransi itu? Pegawai dinas luar asuransi. Nah, pegawai dinas luar asuransi itu Pak, seringkali Pak terjadi antara dia itu dipotong oleh pemberi kerjanya selama setahun dengan kewajiban yang harus dibayar, ternyata kebanyakan dia dipotong selama setahun itu Pak oleh pemberi kerjanya. Nah, begitu dia ngisi SPT tahunan, ceret paling bawah lebih bayar. Nah, silakan mengajukan ke kantor kami Pak, ada mekanisme tersendiri. Kemudian saya juga baca-baca itu Pak, ada namanya hak mengajukan upaya hukum. Ya betul. Itu gimana menjelaskan? Bisa dijelaskan. Menarik Pak. Oke. Memang Pak, jadi gini Pak, tidak menutup kemungkinan ya Pak, ya, bahwa tadi di awal saya sampaikan beberapa kali ada juga wajib pajak yang kita menyampaikan surat himbauan. Surat himbauan dalam arti mengkonfirmasi kita ada data perpajakan yang di situ menghasilkan potensi kasarannya 10 juta. Nah, kita untuk membuat konfirmasi ini, kita membuat namanya surat himbauan. Kita konfirmasi kepada wajib pajak. Bapak Ibu wajib pajak, kita punya data seperti ini loh, dan pajak potensinya itu sekitar 10 juta. Benar apa salah sih? Kalau wajib pajak merespon, datang, berkaitan dengan tadi Pak, yang datang pun harus yang bersangkutan atau yang punya legal standing untuk mengurus pajak. Tapi Pak, kalau sekiranya wajib pajak itu tidak merespon, kita lanjutkan ke namanya usul pemeriksaan. Kita periksa ya Pak ya.
pemeriksaan itu menghasilkan namanya surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak. Nah, bisa jadi di situ udah mulai Pak disputnya antara fiskus dan wajib pajak. Nah, saya nggak terima karena saya tetapkan 10 juta Ya, dari Pak ya, udah ya. keluar surat ketetapannya. Nah, wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum melalui untuk pertama kalinya namanya mekanisme keberatan. Mempunyai hak dia Pak. Iya, Jangan iya. kita SKP lu harus bayar. Gitu. Iya, iya. Yang bersangkutan masih mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Itu yang dimaksudnya Pak. Iya, Sampai ke MA putusan peninjauan kembali. iya. Jadi ternyata hak wajib pajak itu banyak sekali, Banyak Pak. sekali. Dan pihak kantor pajak itu welcome kepada masyarakat yang merasa ada haknya belum didapat ya. Itu bisa langsung berhubungan dengan kantor pajak, Iya. Pak. Nah, sekarang kita pindah ke kewajiban ini. Kewajiban. Setelah hak kita kewajiban. Kewajiban wajib pajak itu apa saja, Pak, itu, Pak? Kalau kewajiban Pak ya. Iya. Nah, kalau singkatan itu apa Mas Dani? DHBL. DHBL. Wah, ada singkatan kan DHBL. Nah, THBL. jadi Pak, kalau sekiranya di dalam ketentuan undang-undangnya Pak ya, subjek pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif ya, mempunyai kewajiban sebagai berikut. Satu, Ya. wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. D itu ya, daftar. Daftar. D ya. Kemudian apa Mas tadi Mas? H. D H. H. Nah, otomatis kalau tadi saya sampaikan Pak mempunyai kewajiban objektif, berarti dia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Sebelum dibayar kan harus dihitung dulu Pak. Oh, hanya hitung. Hitung. DH ya, DH. Kemudian B. Kemudian B-nya kalau sudah dihitung Pak, Sudah ya ketemu. jangan dihitung tok Pak, tolong dibayar dong. Oke, ya, ya, ya. Apakah sudah selesai sampai di situ Pak? Heeh. Nah, kemudian ada namanya tolong laporkan terkait. Ya, ya. Jadi urutannya itu Pak. Daftar. Nggih. Setelah terdaftar, Nggih. kemudian Nah, menghitung. iya. Ya, Pak, menghitung. Setelah menghitung ketemu angkanya, membayar. Iya. Nah, setelah membayar Nah, dilaporkan. Dan Pak Sam, Nggih. sistem pajak kita itu selalu kalau setiap kali kita mengadakan podcast seperti ini Pak, Hmm. bahwa ya pajak kita ini bersifat self assessment. Ya, ya. Itu Oke. Pak. Nah, jadi ngitung bahwa wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung, Ya, ya. memperhitungkan, ya, kemudian membayar dan melaporkan itu sendiri. Pak. Sendiri, ya. Nah, kalau sekiranya kewajiban pajaknya tadi contohnya ya 10 juta, kemudian dia bayar hitung sendiri, buat 2 juta aja, silahkan. Ya, ya. Karena kita mau self assessment. Ya, ya. Tapi Mm-mm. kita mempunyai hak juga untuk menguji kepatuhan wajib Ya. pajak. Ya. Patuh itu ada dua, Mm. patuh pelaporan Mm. dan patuh secara substansi. Ya. Hitungannya itu Pak, lapor sih tepat waktu nggak kena. Nah, Tapi begitu ngitung substansinya. substansinya, uang seharusnya 10 juta Ya, ya. dibayar cuma 2 juta. Kita punya hak. Nah, salah satu pelaksanaan hak kita tuh Pak, satu membuat surat himbauan. Ya, ya. Nggak nurut kita periksa. Nah, kalau misalnya wajib pajak nggak mau ruwet gitu, Pak. Kalau Wah, nggak mau ngitung-ngitung gitu. Nah, gimana solusinya itu? Bisa konsultasi ya, bisa minta bantuan ke ke petugas pajak Iya. ya, gitu ya. Makasih Pak Sam. Nggak semua orang ahli ngitung pakai sampel pakai ini kan. Pokoknya tahu duitnya gitu, Pak. Iya, ya. Betul Pak, betul Pak Sam. Nah, Memang, itu Pak. gimana solusinya yang gitu-gitu, Pak? Betul Pak. Disediakan petugas khusus untuk membantu atau bagaimana itu? Betul. Jadi di kantor kami Pak ada salah satu pegawai yang penjulukannya yang statusnya sebagai akun representatif AR. AR. Setiap AR itu mempunyai wilayah kerja dan mengampu wajib pajak di wilayah kerja. Iya, iya. Contohnya saya mungkin di Kelurahan Sobo. Nah, di situ sudah ada Pak
siapa akun representatifnya di wilayah itu. Ya. Jadi segala permasalahan perpajakan, ketidakpahaman wajib pajak, monggo ke area yang bersangkutan. Gratis. Karena memang tugas kita, Pak. Oke, iya. Ya, ini tadi kan ada singkatan DHBL. Saya ingin mengulik lebih dalam lagi ini. Ini mungkin Mas Dhani bisa, biar Mas Dhani kedengaran suaranya. Jadi Mas Dhani, yang pertama daftar tadi itu. Daftar, saya pengen tahu kapan sih harus daftar itu. Gitu. Iya. Tadi untuk pendaftaran sempat dibahas sedikit oleh Pak Budoli ketika calon wajib pajak ini atau warga negara sudah memenuhi persyaratan. Nah, yang pertama ketika penghasilan sudah di atas PTKP. Ya, di atas PTKP. Ya, PTKP ini penghasilan tidak kena pajak. Oke. Nah, itu adalah batas mulai dikenakannya pajak untuk dihitung dengan tarif tertentu. Misalnya batas PTKP paling rendah untuk setiap wajib pajak itu paling rendah adalah status tidak kawin dengan 0 tanggungan atau bujang misalnya. Bujang, ya. Bujang. Itu setiap bulannya mendapatkan fasilitas PTKP sebesar 4.500.000 per bulan. Sehingga dalam 1 tahun menjadi sebesar 54 juta. Oke, itu tadi maaf tidak kawin. Tidak pernah kawin atau tidak kawin kan? Kalau duda kan, nah, tidak punya tanggungan kan ada itu. Ya, jadi status tidak kawin ini juga bisa dimiliki oleh istri. Ya, maksudnya ketika istri dan suami memiliki NPWP masing-masing, ya, salah satu PTKP misalnya status menikah diambil oleh suami, tanggungan jumlah anaknya diambil oleh suami, sehingga istri memilih status PTKP tidak kawin tadi. Gitu. Ketika jumlah anak mungkin 3, terus di perusahaan hanya diakui 2, berarti yang satu nanti bisa ikut di istri. Status tidak kawin dengan 1 tanggungan anak. Iya. Kalau istrinya tadi, Pak, itu masuk tanggungan suami, berarti gimana statusnya, Pak? Tidak bisa ya? Tidak ber-NPWP atau tetap ber-NPWP? Ber-NPWP, karena misalnya dia kerja, ya kan? Bekerja gitu, berarti kan otomatis dia punya kewajiban pajak karena dapat penghasilan. Iya, ada juga opsi penghasilan suami dan istri digabung. Nanti PTKP-nya juga ditambahkan dari masing-masing itu. Jadi PTKP-nya bisa lebih besar, ada kemungkinan tadi perhitungannya berubah, ada bisa kurang atau bisa lebih. Pertanyaan saya itu tadi, saya maksudkan supaya ringkes itu. Supaya ringkes sekali membuat itu sudah itu suami istri begitu, Pak. Tidak sama-sama membuat misalnya gitu, sama-sama sibuk kan nanti misalnya begitu. PTKP-nya untuk anak berapa tuh, Mas? Jadi PTKP untuk status wajib pajak sendiri 4.500.000 per bulan, jadi setahunnya 54. Dengan status menikah bertambah 4.500.000. Nanti untuk 1 anak nambah 4.500.000, maksimal 3. Jadi kalau status menikah anaknya 3 berarti 72 juta dalam 1 tahun. Jadi kalau penghasilan setahun di bawah 72 juta dengan tanggungan istri dan 3 anak, belum sebagai wajib pajak. Itu kesimpulannya, Mas kan? Iya. Oke. Nah, terus mendaftarnya di mana ini, Pak? Mendaftarnya sekarang dipermudah, Pak Sam. Jadi tidak perlu ngantri datang, bisa dari rumah diakses melalui irek.pajak.go.id. Jadi sudah online ya? Iya, dipermudah. Wajib pajak tidak perlu lagi ngantri, bisa di rumah santai, mau jam berapapun selama bisa mengakses online, bisa dilakukan. Pun syaratnya juga mudah, menggunakan alamat email, pasti semua orang punya. Dengan WhatsApp dan Facebook, Instagram punya. Betul. Dan juga nomor handphone, juga pasti semua orang ada. Nah, dari 2 ini syaratnya nanti di dalam isian melampirkan nomor KTP dan KK, sinkronisasi dengan data Dukcapil.
mungkin bisa diulang Pak tadi alamatnya. Oh, Nah, baik. di eja aja Pak. Iya, dia. Soalnya Baik. saya juga nggak hafal, Pak. Untuk E- pendaftaran secara online bisa Nah. melalui Hmm, ereg.pajak.go.id. iya. Erek itu pakai G bukan G. K Pak. Iya. ya? Ah, itu E-registration. Betul, Pak, sama. registration. Karena salah nulis itu sudah nggak bisa Masuk, Pak. masuk itu kan gitu. Iya. Nah, oke, kita sudah ke daftar ya, kemudian hitung sekarang. Nah, hitung. Ya. Iya, baik. Hitungnya ini, nah jadi cara menghitungnya ini bagaimana Pak? Nah, jadi sebelum menghitung tentu kita kan menyiapkan dulu berapa sih omset atau berapa penghasilan. Hmm. Ketika penerima penghasilan adalah sebagai pegawai, Ya. baik pegawai Oke. negeri, pegawai swasta, maka dari bendahara menghitung tadi berdasar dari PTKP-nya tadi berapa, Hmm. apakah sudah melebihi dari batas PTKP. Nah, dihitungnya pun misalnya penghasilannya adalah 75 juta, Ya. PTKP 72 juta. Bukan 75 jutanya yang dikenakan, tetapi selisihnya. Ya, ya. Selisihnya dari 75 juta dikurangi PTKP 72 juta, berarti 3 juta yang dikenakan PPh dikalikan 5% atau tarif berjenjang berikutnya Iya, iya. untuk pegawai gitu. Ya, jadi pertama itu kan buka catatan nih Pak ya. Jadi dari pencatatan dulu kan ya. Iya. Nah, kemudian baru setelah pencatatan itu di catatan di pembukuan itu kan ada, Ya. berarti metodenya kan seperti Ya. itu ya. Kalau Ya. saya sih di sini kan sudah ada khusus staf yang bagian Ya. pajak, jadi Ya. jadi dilihat begitu ya, jadi Iya. catatan itu. Nah, selain nggih. Berarti kan yang menghitung tadi menghitung PPh terutang ya, atau PPh 21 ya. PPh 21 untuk karyawan. Untuk karyawan. Nggih. Itu. Nah, itu bisa dijelaskan lagi, Pak, supaya teman-teman karyawan di sini juga belum Ya. banyak yang begitu Iya. ngeh terhadap Ya. itu. Penjelasannya itu loh. Baik, untuk karyawan tadi kembali ketika menerima penghasilan rutin setiap bulannya, tentu kan ada menyertakan berapa jumlah tanggungan tadi Oke. untuk dapat diperhitungkan sebagai PTKP. Mm-mm. Setiap bulan mudahnya adalah ketika tadi kita ambil PTKP paling rendah 4.500.000 dalam satu bulan, Oke. berarti ketika penghasilan di bulan tersebut belum sampai 4.500.000, Mm-mm. tentunya belum dipotong. Ya, ya. Ya, itu paling sederhana. Nah, ketika dengan status menikah atau ada tanggungan, kembali lagi tadi memperhitungkan berapa PTKP dalam satu bulan. Nah, baru diambil selisihnya, bukan diambil dari total gajinya langsung dikenakan pajak. Tidak, tapi Ya, dikurangi dulu batas ya. berapa Ya, ya. yang mulai dikenakan. Oke. Nah, terus kalau pekerjaannya bebas, Pak, bukan karyawan kayak teman sini kan karyawan ya. Nah, kalau bebas ya usaha pribadi, usaha sendiri. Nah, kalau dari penghasilan selain karyawan itu ada beberapa cara penghitungan. Nah, yang pertama kalau dia adalah istilahnya termasuk dalam kriteria UMKM, di mana penghasilannya itu tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun. Ya, ya. Nah, khusus UMKM ini ada fasilitas. Khusus UMKM. Iya, orang pribadi. Hmm. Bahwa penghasilan dari 0 sampai 500 jutanya dalam satu tahun itu belum dikenakan PPh. Oh, Tanpa syarat. tanpa Jadi, syarat. Tanpa syarat. Pokoknya 0 sampai 500 juta belum Setahun. dikenakan PPh dalam satu tahun. Karena status UMKM tadi ya. Iya. Iya. Ada pemerintah kan ada program membantu UMKM bangkit ya. Jawa Timur. Iya, Mungkin bisa tambahkan juga Pak gimana? sedikit Pak nggih. Tadi untuk cara menghitung pajak itu Pak, mekanismenya itu ada dua Pak. Bisa melalui pencatatan dan pembukuan. Nah, mungkin nanti Mas Dhani bisa menjelaskan ya, Iya, Pak. pencatatan yang bagaimana, pembukuan yang gimana. Tetapi yang bisa saya tambahkan Pak,
di sistem kita ini Pak, namanya wajib pajak itu kita kategorikan menjadi dua saja. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi kita bedakan menjadi dua. Wajib pajak orang pribadi karyawan dan wajib pajak orang pribadi bukan karyawan. Nah, ini masing-masing ini Pak, aspek perpajakannya itu bermacam-macam Pak. Nah mungkin insya Allah karena waktunya terbatas sekali, mungkin di acara berikutnya ini Mas Dhani mungkin agendakan kita khusus mengenai membahas pajak penghasilan ya untuk orang pribadi. Itu kan nanti tarifnya tuh macam-macam Pak. Karyawan saja Pak nanti dibedakan lagi jenis karyawan di apa borongan, apa rutin, apa tidak. Nah, kemudian juga yang non karyawan pun ya tidak semata-mata hanya UMKM saja, tapi ada namanya pekerjaan bebas. Itu treatmentnya, tarif pajaknya itu juga beda-beda. Jadi intinya secara umum wajib pajak itu di kita ada dua, orang pribadi, badan. Orang pribadi dibedakan karyawan dan non karyawan, di mana masing-masing ada perlakuan terhadap tarifnya sendiri-sendiri. Iya. Pak Dan Sam. Itu menarik kalau dibahas dalam sesi Khusus dengan tema yang khusus tadi. Siap. Iya. Ini saya ke Pak Fudoli lagi nih. Jadi ini kan tadi sudah disinggung sekilas tentang penghitungan pajak dengan omset di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun untuk wajib pajak orang pribadi dan badan Pak. Nah ini mungkin ya ini kan kita karena ini awal gitu ya, nanti tadi Pak Fudoli kan menyampaikan nanti akan dibahas secara khusus semuanya di sesi berikut. Ini mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat. Oke, makasih Pak. Secara umum saja. Gitu. Jadi memang Pak, kita untuk acara pada siang hari ini kita bahas yang umum saja, yang biasa tadi Pak. Tapi kalau tidak dilaksanakan kadang implikasinya jadi luar biasa Pak. Jadi terhadap wajib pajak, kita belum wajib pajak ya, yang di dalam setahun mempunyai badan usaha atau omset di atas 4,8. Kalau sekiranya wajib pajak itu sudah terdaftar lebih dari 3 tahun juga Pak ya. Nah itu wajib ya, cara menghitungnya melalui mekanisme pembukuan Pak. Nah kalau pembukuan ini Pak biasanya minimal di dalam pembukuan itu ada 2 laporan Pak, neraca dan laporan rugi laba. Nah, jadi mekanisme seperti itu, tidak langsung saja ya, ada mekanisme pembukuan dan menggunakan tarif normal pasal 17. Nah, itu Pak, itu satu Pak, satu hal. Nah kemudian dan kalau sekiranya wajib pajak mempunyai omset 4,8 lebih 4,8, wajib pajak itu harus mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Nah ini dengan pengusaha kena pajak itu dia memiliki kewajiban untuk memungut PPN kepada lawan transaksinya itu Pak. Dalam artian formnya itu tidak lagi form sederhana yang dipakai. Iya Pak, betul Pak. Jadi berlembar-lembar lah ini. Iya, memang Pak, formulir SPT tahunan kan ada sangat sederhana untuk orang pribadi kemudian yang polos sama yang untuk badan. Nah, terus yang termasuk yang 4,8 tadi. Ya Pak, itu masuk yang polos Pak. Yang polos ya? Iya, untuk kegiatan non karyawan Pak, wajib pajak orang pribadi non karyawan. Iya, saya kembali ke Pak Dhani ini. Nah ini masih ada lagi bayar tadi. Bayar. Ini bisa dijelaskan membayarnya ini. Jadi untuk pembayaran ini kan yang perlu kita pelajari kembali sebenarnya pembayaran ini tidak di KPP Pak. Ya kan? Jadi pembayaran ini sebenarnya dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Setelah tadi proses menghitung, diketahui berapa jumlah pajaknya, wajib pajak bisa membuat e-billing sendiri, electronic billing. Ya, jadi e-billing ini mudahnya seperti pra ini
jumlah yang akan saya bayar berapa, saya membuat perhitungannya tadi berapa, NPWP-nya di-input, di menu e-billing, sehingga muncul e-billing untuk dasar pembayarannya. Nah, e-billing ini berlaku selama 30 hari. Jadi misalnya hari ini, misalnya Pak Sam membuat sibuk 30 lupa hari sejak membuat. Iya. Jadi misalnya hari ini lupa tidak sempat, masih ada besok. Masih ada besoknya lagi. Kalau lebih 30 hari, kobong. Dia akan hangus. Nggih. Bikin lagi, Pak. Iya, jadi semisal juga wajib pajak membuat billing misalnya mau ngetik 100.000, salah ketik 1 juta gitu ya. Nah, silahkan diabaikan, membuat lagi saja yang benar. Maka billing yang salah dalam 30 hari akan hilang. Akan hangus ya. Tapi ya jangan mencoba bikin billingnya yang luar biasa, misalnya 1 miliar saya pengen nyoba, ya jangan. Ternyata ada juga, Pak. Coba, lo salah bikin lagi. Akhirnya mengganggu prognosa kita, Pak, rencana penerimaan kita, Pak. Ya, berarti bayarnya tidak harus ke kantor pajak, Pak ya. Kemana saja, Pak, itu? Ya, jadi pembayarannya pun banyak, melalui banyak tempat pembayaran, bisa melalui yang online maupun offline. Nah, yang offline bisa melalui datang ke loket pos, ke loket kantor bank, pos ya? Bisa. Atau melalui ATM. Itu, dan bisa melalui mobile banking atau internet banking. Atau beberapa pembayaran juga bisa melalui seperti tempat pembayaran selain itu, misalnya Indomaret, Alfamart, itu juga sudah bisa ya, sudah bisa ya? untuk pembayaran pajak tertentu. Banyak sekali kanalnya, Pak, Iya, untuk melakukan pembayaran. Iya. Jadi sangat mudah lah. Mudah, tanpa meninggalkan tempat, sudah terpenuhi. Betul. Dimanapun kita Dimanapun. bisa. Iya. Yang penting ada saldonya, Pak. Nah, terus tadi yang terakhir lapor ini. Kenapa kita harus melapor ini lah? Nah, kan sudah bayar itu. Ya. Nah, jadi yang paling penting, juga tidak kalah penting maksudnya, itu kegiatan terakhir, melaporkan. Jadi kenapa saya harus lapor padahal sudah bayar? Nah, itu. Karena di SPT ini sebagai sarana pelaporan itu istilahnya bercerita dalam 1 tahun penghasilan saya seperti apa, aset saya apakah bertambah atau berkurang. Nah, ketika tadi sudah membayar dalam 1 tahun, tentunya SPT ini bercerita saya satu tahun misalnya membayar sebesar 1 juta, ternyata terhutangnya setelah dihitung ulang 2 juta, berarti masih ada yang perlu ditambah lagi. Atau mungkin juga ketika bagian dari penerima penghasilan pegawai asuransi itu hampir sebagian besar jumlahnya adalah lebih bayar, gitu ya. Karena jumlah penghasilannya yang seharusnya dipotong itu ada bagian yang dibebaskan, sehingga ketika menerima penghasilan per bulan dipotong dengan tarif 5% atau berjenjang, tetapi setelah dihitung tidak sebesar itu. Seringkali seperti itu, Pak. Iya, jadi ada kemungkinan lebih bayar. Atau mungkin di tahun sebelumnya badan ini bayar angsurannya setiap bulan besar karena omset tahun sebelumnya besar. Misalnya tahun ini tidak sebesar tahun lalu. Berarti angsuran pajaknya lebih besar daripada yang seharusnya tahun ini, maka lebih bayar. Tadi sempat dibahas Pak Sam, bisa dikembalikan. Jadi fungsi dari lapor itu ada riwayat betul yang bisa dibaca lagi. Nah, kita senang aja, Pak, kalau sekiranya lebih bayar dibiarin aja, Pak. Jangan juga, Pak, ya. Tetap kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat wajib pajak. Kalau memang itu merupakan hak di awal tadi, harus kita berikan, Pak. Tapi kalau hak tidak ditunaikan seperti lebih bayar, ya nggak apa-apa juga, Pak. Kan semuanya kan negara, Pak. Ya, ini sebelum berakhir, Pak. Nah, ini sebelum berakhir ada pesan-pesan khusus dari Pak Utoli dan Pak Dani kepada para wajib pajak. Monggo. Oke. Jadi karena memang temanya kita hari ini kan sederhana saja, Pak, ya. Sederhana. Nah, tapi kita review ulang saja, Pak Sam, ya. Jadi yang pertama mengenai daftar.
sepanjang masyarakat warga negara ya, atau subjek pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan sebagai wajib pajak. Okay. Nah, kemudian wajib pajak itu di sistem kita ada dua, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi kita bagi dua, karyawan dan non karyawan, yang treatment perpajakannya akan berbeda-beda sesuai dengan dia sebagai karyawan itu karyawannya bagaimana, macam-macam banyak Pak. Kemudian non karyawan pun kriterianya banyak juga, nanti sesi tersendiri. Nah, kemudian sudah bayar, sudah daftar, kita menghitung. Nah, cara menghitung pajak kita mekanisme itu ada dua Pak, melalui mekanisme pencatatan dan pembukuan. Jadi mohon bantuan para wajib pajak, teman pajak semuanya, kita harus tahu kapan kita harus melakukan pencatatan, kapan kita harus melakukan pembukuan. Nah, tuh. Kemudian yang ketiga, bayar. Nah, kalau sudah para wajib pajak daftar, ngitung ya dibayar. Nah, kanal pembayarannya sebagaimana disampaikan Mas Joni sangat luas sekali. Nah, tinggal kalau mager ya udah di rumah saja dengan mobile banking sudah siap. Pingin olahraga dikit ya ke ATM atau ke bank juga. Nah, kemudian lapor. Nah, lapor ini Pak, terutama SPT tahunan sebagai konklusi atau kesimpulan kewajiban perpajakan kita selama setahun ini sudah benar apa belum. Nah, itu saja Pak. Nah, untuk benar atau tidaknya ya melalui SPT tahunan. Dari situ ketahuan Pak, apakah ada yang kurang sabar kepada negara atau negara mempunyai utang kepada saya, dalam arti saya kelebihan membayar pajak. Itu Pak. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan yang terpenting kepada pemirsa Radar Banyuwangi, teman pajak semuanya, 4 hal yang tadi telah kita sampaikan bersama itu mohon bantuan ya segera dilaksanakan. Nah, karena ada implikasi-implikasi yang sangat banyak kalau sekiranya itu tidak dilaksanakan. Dan juga tambahan Pak Sam terkait dengan pendaftaran tadi Pak. Kita bisa menentukan secara jabatan kalau memang wajib subjek pajak itu sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Bandel tapi kita tahu kita datanya sudah lengkap, bisa kita tetapkan secara jabatan Pak. Nah, itu. Jadi tidak semata-mata volunteer dari subjek pajak itu saya tak daftar. Tapi kalau kita tahu memenuhi kedua syarat tadi, bisa kita secara jabatan tetapkan sebagai wajib pajak. Nah, itu Pak. Moga Mas Dani ada mau disampaikan. Baik, untuk wajib pajak ataupun calon wajib pajak yang ingin berkonsultasi, silahkan datang ke KPP Pratama Banyuwangi, datang ke loket helpdesk maupun loket TPT, bisa berkonsultasi di jam kerja dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore, atau kalau misalnya belum bisa datang langsung bisa berkonsultasi melalui layanan WhatsApp. Ada Pak kita Pak. Di nomornya 0811 3499 627. Hafal ya Pak, saya hafal ya. Diulang Pak dari ya. Nah, di nomor WA layanan helpdesk, WA only ya, tidak menerima telepon di 0811 3499 627. WA only. WA. Jadi secara tertulis saja. Secara tertulis. Bukan komunikatif kedua arah. Nanti kalau ini melalui telepon biasa, saluran telepon biasa. Sudah Pak dari Sudah itu Pak. Sama yang bisa kita sampaikan. Ya pemirsa, kita sudah berdiskusi hampir 1 jam membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, tadi dijelaskan secara rinci oleh Pak Budoli dan Pak Dani, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi ilmu bagi kita. Amin. Ilmu baik yang sudah tercatat sebagai wajib pajak maupun calon wajib pajak. Jadi caranya kurang lebih seperti itulah. Informasinya kurang lebih seperti itu. Nah, karena
soal perpajakan ini selalu saja ada hal baru. Betul Pak Sam. Selalu saja Dinamis, ada Pak. hal yang baru, sangat dinamis. Maka pemirsa podcast yang ono tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi juga bisa mendapatkan informasi yang up to date tentang pajak. Jadi silakan follow akun media sosial resmi KPP Pratama Banyuwangi. Ada 2 tadi, ada WA bisa disampaikan Pak Dani, tapi ini saya media sosialnya. Yang pertama IG itu @pajak_banyuwangi, kemudian FB-nya atau Facebook-nya KPP Pratama Banyuwangi. Silakan Anda buka di situ, Anda akan berkenalan dengan kantor pajak Pratama Banyuwangi, KPP Pratama Banyuwangi. Anda juga dapat informasi-informasi yang terkini di 2 media sosial itu. Jadi jangan lagi kita merasa ewoh terhadap pajak begitu, karena supaya kita tidak ewoh maka kita perlu mendapat informasi yang banyak. Jadi informasinya bisa lewat WA tadi, bisa lewat @pajak Banyuwangi untuk IG, juga KPP Pratama Banyuwangi untuk Facebooknya. Demikian pemirsa, kita berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.